Mulai kelas malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Dr. Gigi Kurnia Fatwati. Malam ini kita akan melaksanakan mingguan ya, regular class, di mana hari ini adalah regular class episode 8 di bulan November, dan menjadi regular class terakhir di bulan ini, di mana materi yang akan kita sampaikan hari ini adalah operculektomi. Oke. Iya, sekarang kita lihat mind mapping-nya dulu nih. Nah, mind mapping-nya di sini, di mana dalam membahas operculektomi, sedikit kita akan membahas pertama tentang perikoronitis atau operkulitis ya, termasuk penyebab, simptom, sama treatment-nya. Di mana salah satu treatment dari perikoronitis ini nanti adalah operculektomi tuh. Kemudian selanjutnya yang kedua, ada introduction, di mana introduction ini kita akan bahas mengenai definisi, indikasi, sama kontraindikasi dari operculektomi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kita bahas ada examination tools atau prosedur sebelum kita lakukan tindakan operculektomi, dari kita lakukan pemeriksaan medical history, kemudian kita lakukan pemeriksaan ekstraoral dan intraoral, sampai ke radiografi. Kemudian yang terakhir itu ada prosedur nanti akan kita bahas, di mana prosedur dari operculektomi itu ada yang konvensional, ada yang pakai electroculture, sama ada yang pakai laser. Oke, langsung aja. Nah, ke pembahasan yang pertama nih, sebelum kita bahas operculektominya, kita bahas ke perikoronitis terlebih dahulu. Nah, perikoronitis itu adalah suatu peradangan pada jaringan lunak seperti gingiva dan folikel gigi yang mengelilingi mahkota gigi yang erupsi sebagian. Nah, predileksi tertingginya itu ada di M3 bawah. Nah, sebenarnya nggak harus di M3 bawah, cuma yang penting kalau misalnya ada peradangan jaringan yang mengelilingi atau di sekitar gigi yang baru tumbuh, nah itu namanya adalah perikoronitis. Ada istilah lain dari perikoronitis, itu adalah operkulitis. Nah, perikoronitis dan operkulitis sendiri itu berbeda ya. Kalau perikoronitis dia mengelilingi gigi, sedangkan kalau operkulitis itu ada di atas, dia nutupin dari si giginya, biasanya di 1/3 distal. Nah, tindakan operkulitis itu biasanya digunakan untuk menghilangkan si operkulitis atau operkulum yang terinfeksi, yang menutupi 1/3 oklus bagian distal dari gigi, gitu ya. Oke, lanjut sekarang ke etiologi. Etiologi dari si perikoronitis atau operkulitis ini ada dua ya. Yang pertama ada bacterial growth atau pertumbuhan bakteri. Ini biasanya diawali dari adanya food infection. Jadi ada makanan yang masuk ke sela-sela di antara operkulum sama di permukaan giginya. Nah, kemudian seperti yang kita tahu, rongga mulut itu adalah punya flora normal ya di dalam rongga mulut. Nah, ketika di sini ada food infection, ada debris, nah jadi dia menjadi keadaan yang sangat kondusif bagi bakteri untuk berinfiltrasi dan berkembang biak. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua etiologinya trauma. Nah, biasanya ini kita lihat ke gigi antagonisnya. Biasanya kalau misalnya ada gigi antagonis, itu ditandai dengan adanya bekas gigitan di daerah operkulumnya. Nah, kayak gini ada bekas gigitan kan. Nah, ini dia menyebabkan terjadinya perikoronitis atau operkulitis juga. Nah, kemudian kita bahas ke general symptom nih, atau keadaan simptom atau gejala umumnya. Jadi gejala umum dari perikoronitis ini adalah yang pertama cardinal symptom. Jadi cardinal symptom ini adalah suatu manifestasi klinis yang akan selalu muncul apabila pasien ada atau mengalami keadaan keradangan atau infeksi, di mana dia selalu mengawali fase inflamasi kan. Apa aja tuh cardinal symptom? Ada kemerahan. Nah, kelihatan di sini kalau operkulumnya terlihat lebih merah di antara jaringan sekitar lainnya. Kemudian selanjutnya adalah dolor atau rasa sakit. Nah, pasiennya biasanya mengeluhkan adanya rasa sakit ya. Oke, selanjutnya ada pembesaran atau pembengkakan, terlihat kalau di sini dia bengkak. Kemudian ada keadaan
kalor atau muncul rasa panas. Jadi muncul rasa panas di sini ada di sekitar jaringannya karena infiltrasi atau aliran darah yang meningkat, jadi keadaannya itu jadi lebih panas di daerah jejasnya. Kemudian yang terakhir ada keadaan fungsi lesa. Nah, keadaan perikoronitis dengan fungsi lesa dengan adanya trismus. Nah, oke. Kemudian bisa juga ada keadaan halitosis. Nah, biasanya halitosis ini muncul karena adanya food infection tadi, karena ada sisa-sisa makanan, debris yang nyelip tuh di dalam di antara operkulum sama giginya. Nah, dia jadi menimbulkan bau mulut. Nah, kemudian ada pembesaran KGB regional, itu biasanya adalah yang paling mendekati daerah yang mengalami infeksi. Oke, dari seluruh kelenjar getah bening di rongga mulut, yang dekat dengan rongga mulut, di daerah regio M3 itu yang paling dekat adalah kelenjar getah bening yang regio submandibula. Biasanya akan ada pembengkakan tuh di daerah submandibulanya. Gitu ya. Oke. Nah, berdasarkan manifestasi klinisnya tadi, terbagi menjadi 3 keadaan perikoronitis. Ada yang akut, ada yang subakut, sama yang kronis. Nah, biasa kalau yang akut, ini keadaan yang paling parah, paling sakit dari manifestasi klinis atau keadaan perikoronitis yang lainnya. Nah, kalau akut, itu biasanya ditandai dengan adanya kemerahan. Dia lebih merah di antara yang lain. Kemudian sakitnya juga paling sakit di antara yang lain ya. Kemudian biasanya kalaupun ada pembengkakan, dia pembengkakannya intraoral, sifatnya yang lokalis. Lalu pasiennya biasanya susah buat buka mulut, kayak trismus. Gitu. Kemudian ada halitosis karena food infection-nya. Kemudian pasiennya juga bisa malaise. Lalu selanjutnya ada limfadenitis, kayak tadi ada pembengkakan di KGB-nya, kelenjar getah bening, submandibula terutama ya. Kemudian disfagia atau susah makan atau sulit menelan, sama pasiennya bisa mengalami pireksia atau demam. Nah, selanjutnya adalah subakut. Subakut ini adalah sequel nih dari si akut. Nah, subakut ini biasanya pembekakannya akan menyebabkan adanya pembekakan intraoral dan ekstraoral. Tapi beruntungnya di subakut ini rasa sakitnya itu udah mereda daripada di fase akut. Walaupun keadaan pireksia atau demam sama malaisenya tuh masih ada gitu. Halitosis juga masih ada. Nah, kemudian ada manifestasi lain yaitu adanya ulcerasi operkulum. Nah, ulcerasi operkulum ini biasanya disebabkan karena yang etiologi trauma. Jadi adanya tekanan dari gigi antagonisnya sama manifestasi klinisnya kayak keadaan traumatik ulcer. Nah, gitu. Jadi kayak ada sariawan gitu di daerah operkulumnya. Itu namanya ulcerasi operkulum. Itu masuk di fase subakut. Lalu limfadenitis masih ada, cuma nggak sesakit di awal dan tidak sebesar di awal. Kemudian bisa ada kejadian abses perikoronal. Nah, biasanya sudah di fase subakut itu aksesnya udah mulai mengeluarkan adanya pus, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya manifestasi klinis yang ketiga itu adalah yang keadaannya kronis. Nah, di mana keadaan kronis ini biasanya terjadi apabila dia pertama keadaannya bengkak nih atau sakit. Terus nanti beberapa hari kemudian hilang. Kemudian sakit lagi, terus hilang lagi. Nah, itu namanya keadaan kronis, ada rekarensi gitu. Nah, biasanya dia ada rasa sakit, cuma nggak sesakit yang akut gitu. Dan biasanya sakitnya itu terus-menerus gitu. Kemudian ada kenaikan suhu lokal sama keadaannya limfadenitis. Nah, jadi dari 3 keadaan ini, ada beberapa keadaan yang tidak diperbolehkan bagi kita untuk tindakan rektomi, yaitu keadaan ketika dalam fase akut dan subakut. Keadaan kronis itu diperbolehkan selama pasiennya tidak mengeluhkan rasa sakit. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian untuk manajemen dari perikoronitis, oke, ada beberapa manajemen yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita bisa lakukan konservatif method dulu, di mana konservatif method ini harus kita lakukan sebelum kita mulai melakukan tindakan yang lebih invasif seperti pembedahan. Nah, di mana operkulektomi kan masuk prosedur invasif ya, yaitu pembedahan. Nah, biasanya konservatif method ini akan kita lakukan apabila pasien masih dalam keadaan akut. Apa aja yang harus dilakukan di konservatif method? Kalau misalnya masih ada karang giginya, dibersihkan karang giginya. Kemudian, atau kita scaling ya, kemudian kalau misalnya masih ada debris, masih ada
plak itu bisa kita lakukan irigasi. Kita bisa lakukan irigasi dengan menggunakan chlorhexidin, ya, itu. Kemudian selanjutnya, kalau misalnya udah nih konservatif method, kemudian kita evaluasi, ternyata memang masih ada pembekakan, tapi beruntungnya pasien udah reda nih rasa nyerinya, di mana sebelumnya juga udah kita kasih antibiotik sama analgesik, barulah kita bisa kasih decided untuk surgical removal of overlying flap atau di sini disebut dengan prosedur operculektomi. Sebelum akhir pilihan rencana perawatan terakhir itu kita menggunakan yang surgical removal of the teeth atau disebut dengan odontektomi. Oke, gitu ya untuk manajemen dari perikoronitis itu sendiri. Nah, hari ini kita bakalan fokus nih bahas masalah surgical removal of overlaying flap atau disebut dengan PO perculektomi.